bisa ketemu dengan saudara sekalian on air. Dan kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang agak sedikit pendek, yaitu di Lukas 9 ayat 40. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Ya, apa yang terjadi ketika orang-orang Farisi menyuruh Yesus untuk membungkam para pengikutnya agar tidak memproklamirkan sebagai raja kemuliaan. Nah, inilah yang dikatakan Yesus. Murid-murid Yesus semuanya dipukul, dibunuh dan segala. Jangan kamu bicara tentang bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi dan dia adalah the King of King. Dan Yesus berkata, kalau aku berkata jikalau mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Hari ini saudara sekalian, kadangkala kita ini sungguh sedih dan memalukan. Kita jadi orang Kristen, kita hanya menyimpan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak berani menyampaikan kepada teman-teman kita siapa itu juru selamat. Dan marilah di dalam minggu-minggu dan bulan Paskah ini, ya, di dalam waktu yang kesusahan ini, kita memberanikan diri, ya, sampaikan ke teman-teman kita, "Hei sahabatku, mau nggak kamu kenal siapa itu Yesus? Hei sahabatku, mau nggak saya berdoa buat Anda?" Jadi hari ini janganlah kita ini menjadi orang Kristen yang egois. Marilah kita menjadi orang Kristen yang berani menyampaikan Yesus kepada teman-teman kita. Marilah kita sadar di dunia ini tidak ada pengharapan. Kita lihat ada orang yang bunuh diri karena kena corona. Kita lihat banyak sekali orang yang frustrasi dan meninggal bukan karena penyakit, tapi giving up his life, yaitu nggak ada semangat lagi hidup. Marilah kita ingat, pengharapan di dunia ini adalah fana. Tidak ada yang ada kekuatan. Tidak ada backbone yang bisa membantu kita. Kita ingat, firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Yesus mengatakan, "Aku adalah sahabat kamu." Dia adalah sahabat kita. Dia adalah He's our counselor. Dia adalah penasehat kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingat, kita sampaikan Yesus ini kepada mereka supaya mereka bisa mendapatkan solusi, mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengharapan. Ya, saya suka mengatakan bahwa sekarang kita ini dalam kesusahan. Semuanya sudah mulai ngeluh. Bagaimana? Nggak ada usaha, nggak ada penjualan. Manusia semuanya di rumah. Bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana usaha saya? Saya juga nggak ada solusi. Tapi ada satu hal, Yesus ada solusi. Saya ada satu hal yang saya katakan, Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah penasehat kita. Biarlah kita datang kepada Dia, minta Tuhan Yesus membuka jalan, ya, memberikan kita hikmat, ide, memberikan kita kreatif untuk melakukan sesuatu di dalam kesusahan ini. Karena Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia ada di mana-mana. Dia adalah Bapa kita yang mencintai kita. Ya, ada satu cerita saya mau baca, aku senang sekali. Bahwa pengalaman hidup seorang seperti pensir katanya. Awalnya tajam, kemudian menjadi tumpul. Setelah mengalami banyak peristiwa dalam kehidupan dan akan patah jika tidak mampu bertahan. Ya, saya baca ini lucu banget, tapi berarti sekali. Ya, jadi orang harus percaya diri, namun jangan berkelebihan hingga menjadi arogan. Nah, ini yang terjadi. Manusia ini terlalu percaya diri. Kita nggak butuh Tuhan. Tuhan itu agama, itu adalah buat orang yang lemah. Lihat hari ini, apa yang lemah? Apakah kita punya sains, kita punya ilmu pengetahuan bisa mencarikan vaksin secepat itu? Puluhan juta orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang meninggal di dunia ini. Nah, inilah manusia arrogant. Marilah kita jangan terlalu percaya diri. Kita mau percaya pada Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Tuhan, Engkau memberkati aku. Engkau melindungi aku. Kita berdoa untuk dokter dan profesor. Tuhan memberikan mereka hikmat. Supaya apa? Supaya mereka mencari vaksin untuk menolong manusia. Apapun yang kita lakukan, kita minta Tuhan Yesus membantu kita. Ikut serta Yesus dalam kehidupan kita. Jadi orang harus rendah hati. Namun janganlah berkelebihan hingga kehilangan kepercayaan diri. Aku nggak suka
rendah hati dan hilangin kepercayaan diri itu beda sekali. Rendah hati itu artinya, okay God, I am just a man, I'm just a human. Aku adalah manusia yang terbatas. Aku butuh engkau membantu saya. Sebelum corona ini datang menghantam Indonesia atau dunia ini, kita sering sekali ignore. Kita ignore apa? Berdoa gak penting. Doa pagi buat apa di gereja? Bosan datang gereja dengan khotbah. Cukup lama, gak tahu ngoceh apa Pak Pendetanya. Nggak kelas dengan saya, gerejanya bukan orang kaya punya gereja. Jangan. Sekarang itu namanya orang elegan. Harus kita sadar, kita datang ke Tuhan itu seadanya. Tuhan itu cinta kita seadanya. Jangan kita sombong. Saya harus berkumpul dengan orang selevel saya. Saya bilang, kenapa orang ini nggak mau datang gereja? Dia bilang gereja kita ini nggak selevel dengan dia. Saya udah dengar sedih banget. Di dalam dunia ini, memang mereka lihat selevel karena kekayaan, kesuksesan, profesinya. Tapi di dalam Tuhan kita lihat semuanya itu sama. Semuanya manusia sama. Dan janganlah kita arrogant. Yesus mengatakan, marilah kita sampaikan ke teman-teman kita. Supaya kita semuanya manusia, sahabat kita. Kenal siapa dia itu. Juru selamat kita. Yang merubah sifat kita. Memberkati kehidupan kita. God bless you. Percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Ya, tidak akan kekurangan dalam dia. Kalau kita rendah hati, terima dia menjadi sahabat kita dan juru selamat. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau hari ini. Biarlah Tuhan kita memberanikan diri menjadi saksi hidup untuk menyampaikan Injil Engkau, kabar gembira buat teman-teman kami. Karena Tuhan, kabar gembira ini adalah satu-satunya jalan untuk umat manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan bangsa negara Indonesia tangan Engkau. Tuhan Engkau lindungi, Engkau berkati. Supaya Tuhan penyakit corona ini cepat berlalu Tuhan. Dan nama Engkau saja yang dipemuliakan Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang ada dalam kesusahan ekonomi, dalam kesusahan pekerjaan. Dan apapun Tuhan Yesus, Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau buka jalan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya.